Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita akan memasuki dua ayat terakhir yang merupakan materi dan tema pembahasan kita di kajian ini. Itu ayat yang ke-36 dan 37 dari surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha fawaffa. Fa idza wajabat junubuha فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين." Terjemahan dua ayat, terjemahan makna dari dua ayat ini. Dan kami telah menjadikan untuk kalian unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Lakum fiha khair. Kalian memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Maka sebutlah oleh kalian nama Allah ketika kalian menyembelihnya dalam keadaan sawafah, bersaf berdiri, telah terikat. Fa idza wajabat junubuha, apabila telah rubuh atau telah mati berjatuhan unta-unta itu, fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan beri makanlah kepada orang yang qani', merasa cukup dengan apa yang dia miliki, maksudnya tidak meminta-minta, wal mu'tar, dan kepada orang yang memintanya. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikian kami telah menundukkan unta-unta itu pada kalian, mudah-mudahan kalian bersyukur. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah Allah menundukkannya untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kalian, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Baik, itu terjemahan makna dari dua ayat ini. Pembahasan yang kedua berkaitan dengan sebagian kalimat yang perlu diterangkan di dalam ayat. Pertama, al-budan. Al-budan jama' dari badanah, artinya unta-unta. Iya. Wal budana, dan di sini mansub karena ada takdir fi'il di depannya. Wa ja'alna al budana ja'alnaha lakum. Didahulukan untuk ditakkid bahwa unta-unta ini benar-benar dijadikan oleh Allah untuk kalian, ada kebaikan di dalamnya dari syiar-syiar Allah. Min sya'airillah, ini penjelasan apa yang telah lalu, bahwa unta-unta yang disembelih ini bagian dari syiar-syiar Allah.
Lakum fiha khair. Untuk kalian di dalamnya ada kebaikan. Iya. Bahwa di dalamnya pasti ada kebaikan untuk kalian. Fadhkur ismallahi 'alaika shawaf. Sebutlah nama Allah terhadapnya shawaf. Shawaf ini artinya dalam keadaan bersaf, sudah berdiri. Sudah siap untuk diikat. Apa sudah terikat, siap untuk disembelih. Dan akan datang nanti, saya terangkan bahwa ada beberapa bacaan di shawaf ini, di qiraah. Dan memiliki makna-makna yang menambah keindahan ayat. Fa'idha wajabat junubuha, apabila junubnya samping-samping dari unta itu telah jatuh, yang sudah rubuh, sudah disembelihkan rubuh. Fakulu minha, maka makanlah darinya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Perintah untuk makan sebagian darinya dan sebagian yang lainnya diberi makan. Pada dua golongan disebut di sini al-qani'. Yang pertama, orang yang qani', dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Yang qani', dia perlu, dia orang yang kekurangan, cuman dia afif. Dia tidak mau minta kepada orang. Nah, yang seperti ini diberi juga. Akan datang nanti bahwa hadits Nabi menjelaskan lebih luas daripada itu. Boleh diberi kepada tetangga, ya, kepada kerabat, walaupun mereka bukan orang miskin. Iya. Wal mu'tar, al-mu'tar artinya orang yang memintanya. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ini jelas ya, demikian kami tundukkan pada kalian supaya kalian bersyukur. La yanalallaha luhumuha. Sungguhnya daging-daging unta itu tidak sampai kepada Allah. Wala dimauha, tidak pula darah-darahnya. Iya. Tidak pula darah-darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai adalah ketakwaan di antara kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Iya, dan beri gembira kepada orang yang berbuat ihsan. Ya, sebelumnya mukhbitin, ya, ini sekarang muhsinin. Nah, al-badana di sini di ayat itu unta, ya, digunakan untuk unta jantan maupun unta betina. Iya. Penggunanya untuk unta jelas, tapi kalau badana digunakan untuk sapi, ya, ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Baik. Wadhkur ismallahi 'alaiha, sebutlah nama Allah. Nama Allah akan kita terangkan nanti. Ini sudah 3 kali, ya, di ayat berlalu. Di kemarin di penyebutan manfaat di haji, wa yadhkur ismallah, menyebut nama Allah. Dan sudah berlalu juga di penyebutan mansak kurban. Ya, juga diperintah untuk menyebut nama Allah. Dan di sini kembali disebut nama Allah. Fadhkur ismallah, sebutlah nama Allah. Ya, akan kita terangkan dari etika menyembelih dalam membaca bismillah. Ya, dia membaca tasmiyah. Dan di akhir ayat disebutkan walitukabbirullah, kalian bertakbir membesarkan Allah. Dan ini diterangkan di dalam hadis, boleh digabungkan antara bismillah, Allahu Akbar. Bismillah wallahu Akbar.
Nah, sawafa tadi sudah kita artikan artinya apa sawafa tadi? Bersaf. Dia bersaf, sudah berdiri, siap disembelih. Nah, baik. Dan ada yang membaca sawafin. Salah satu bacaan. Sawafin itu kalau unta berdiri, sudah berdiri di atas 3 kakinya. Karena unta itu kalau mau disembelih, ya, salah satu dari kakinya diikat pakai iqal. Ya, ikatan iqal untuk mengikat unta ini dimaklumi ya, sebab dengan 3 kaki dia untanya tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dan dimaklumi bahwa unta itu kalau disembelih tidak sama dengan menyembelih apa? Sapi atau menyembelih kambing yang dipotong di ujung lehernya mendekati kepala. Tapi kalau unta dipotong di pangkal leher mendekati dada. Dipotongnya di pangkal lehernya mendekati apa? Mendekati dadanya. Ya, jadi diikat pakai iqal satu kakinya. Iqal itu tali pengikat ya, itu yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Kalau dia pakai sorban ada apa namanya? Tali ikatan di atas kepala itu iqal namanya. Dulunya memang mereka simpan di atas kepala ya karena ada fungsinya dipakai untuk mengikat apa? Mengikat unta. Tapi sekarang menjadi tren saja kemana-mana pakai itu walaupun tidak ada untanya. Ya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan ya. Baik. Sama dengan dulu orang kadang bawa senjata. Ya. Bawa badik. Ada keperluan tertentunya. Ya mungkin kondisi perang atau di kondisi ini. Tapi karena seringnya bawa akhirnya menjadi tradisi. Ya. Tidak ada masalah pun tetap bawa badik juga. Ya. Jelas ya. Dan ini kadang masuk di pembahasan itu. Mirip. Baik. Jadi ada yang membaca sawafin. Ada juga sebagian qiraat dibaca sawafia. Sawafian. Dia membaca sawafi. Maksudnya ikhlaf. Dari safi. Iya. Dengan keikhlasan hanya untuk Allah. Dan ini memberikan mana yang beraneka ragam ya. Itu termasuk keindahan Al-Quran. Dibaca dengan Allah turunkan Al-Quran di atas 7 huruf. Ada bacaan-bacaannya. Iya. Dan kadang sebagian qiraat memberikan kandungan hukum. Memberikan tambahan kejelasan dalam makna. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan dari sisi ayat ini secara bahasa. Yang ketiga, tafsir ayat ini secara global. Setelah diterangkan tadi di ayat-ayat sebelumnya, ya, anjuran untuk berkurban, dan itu adalah simbol ubudiyah, dan itu ibadah sudah berlaku di umat-umat sebelumnya. Maka di sini diterangkan di ayat ini tentang unta, bahwa di antara hewan ternak, ya, unta yang paling baik disembelih, menunjukkan keutamaan menyembelihnya sekaligus mengisyaratkan bahwa hewan ternak seluruhnya boleh untuk disembelih. 3 hewan ternak, unta, sapi dan apa? Kambing. Allah firman wal budana ja'alnaha lakum. Allah terangkan dari nikmatnya. Sekaligus Allah terangkan hukum di dalamnya. Bahwa unta itu telah kami jadikan untuk kalian min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah. Ayat yang sudah berlalu, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dari syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah adalah unta ini.
adalah hewan kurban. Ya rahmatullah. Iya. Kemudian dikatakan, fadhkur ismallahi 'alaiha sawaffah. Maka sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya, sawaffah. Tatkala unta itu sudah berdiri berbaris, itu akan disembelih. Perintah untuk menyebut nama Allah. Di atas bacaan sawafi, artinya sebutlah nama Allah terhadap unta-unta itu dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza wajabat junubuha, ketika unta itu disembelih dalam keadaan berdiri, begitu selesai menyembelih, maka dia akan jatuh rubuh di atas badan-badannya. Apabila sudah rubuh badan-badannya itu, fakulu minha, maka makanlah darinya. Allah perintah bagaimana memanfaatkan daging sembelihan itu. Boleh dimakan sebagiannya, dan wa at'imu al-qani'a wal mu'tar, dan beri makanlah sebagian yang lainnya, diambil diberi makan kepada orang yang memerlukannya. Apakah dia qani', dia perlu tapi tidak meminta, atau mu'tar, dia perlu dan meminta, semuanya diberi. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu kepada kalian supaya kalian bersyukur. Allah terangkan dari manfaat, dari hikmah di belakang penyembelihan dan berkurban ini. Salah satunya adalah kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kesyukuran. Bersyukur terhadap anugerah Allah yang dia berikan berupa harta. Dia bersyukur kepada Allah dengan menyembelih anugerah yang diberikan untuknya berupa kelapangan. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ibadah yang agung ini. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membantu sesamanya, bisa menggembirakan orang lain. Ya, ini dari bentuk-bentuk kesyukuran di dalam ibadah yang sangat agung ini. Nah, kemudian katakan di kelanjutan ayat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Setelah menyebut bahwa kurban ini adalah ibadah yang agung, tapi Allah ingatkan bahwa harus disertai dengan keikhlasan. Karena itu Allah terangkan bahwa daging-daging unta itu dan darah-darah unta itu tidak sampai kepada Allah. Tapi yang sampai, walaki yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai adalah ketakwaan di antara kalian. Ketakwaan di antara kalian. Ikhlas dan takwa. Yang dengannya lah amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Terima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikian Allah mudahkan bagi kalian, tundukkan bagi kalian dari nikmat Allah. Ada hewan-hewan ternak, jinak, bisa gampang untuk dimanfaatkan. Iya. Litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Disebutkan juga dari hikmah di belakang syariat kurban itu untuk mengagungkan Allah, mentakzim, membesarkannya, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita terangkan dari syariat takbir pada pertemuan yang telah lalu. Wa basyiril muhsinin. Iya. Alama hadakum, terhadap hidayah yang Allah berikan, menunjukkan bahwa syariat berkurban ini adalah hidayah dari Allah untuk kaum muslimin. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, al-muhsinin, yang berbuat baik, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi. Ya. Di dalam segala perintahnya, taat kepada peraturannya, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kandungan dan tafsir penjelasan ayat secara global. Baik, saya detailkan ayat atau dua ayat ini di pembahasan yang keempat. Kita akan menafsirkannya dengan
penafsiran terperinci sambil menguraikan kandungan yang terkandung di dalam ayat. Iya. Di awal ayat katakan wal budana ja'alnaha lakum. Wal budana, dan unta itu, unta-unta itu Allah telah jadikan untuk kalian min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah. Ya, ini dari syiar Allah yang diagungkan. Lakum fiha khair, untuk kalian di dalamnya ada kebaikan. Iya. Sini terdapat penyebutan salah satu dari hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai kurban. Ya, yaitu unta. Setelah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa sepakat para ulama hewan ternak yang dimaksud di dalam ibadah kurban adalah 3 jenis hewan, yaitu unta, sapi dan apa? Sapi dan kambing. Tidak syah dari selain 3 jenis ini. Iya. Dan ayat ini ketika disebut unta, ini mewakili 3 yang lainnya, sekaligus untuk menunjukkan keutamaan unta di atas yang lainnya. Keutamaan unta di atas yang lainnya. Iya. Sebelum kita masuk menjelaskan rincian hewan-hewan kurban ini, ya. Sini penekanan dasar ya di dalam ayat bahwa disyariatkan menyembelih, berkurban. Iya. Dan telah kita singgung pada ayat sebelumnya, walikulli ummatin ja'alna mansaka, setiap umat kami jadikan untuknya hewan kurban. Tentang syariat kurban ini, syariat berkurban, apakah dalam bentuk udhiyah ataupun dalam bentuk hadyu ataupun dalam bentuk dam. Hanya saja dibedakan antara orang yang haji dan tidak haji. Ya, dan ini sudah berlalu penjelasannya. Dan udhiyah itu berlaku untuk semuanya, untuk orang haji maupun tidak haji. Orang yang haji kalau dia ingin menyembelih hadyu sekaligus dia sembelih hewan lain lagi untuk udhiyah, boleh saja. Ya, boleh saja. Baik. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Dan ketentuan dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa penyembelihan itu sendiri itu adalah ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Karena itu kalau ada yang bertanya, apakah boleh saya bersedekah dengan harganya saya? Ya, harga kambing 1.500.000. Sudah 1.500.000-nya saya sedekahkan saja. Tangga saya lebih perlu duit daripada daging. Nah, apakah lebih afdal seperti itu? Jawabannya tidak. Itu tidak afdal. Sebab di dalam ibadah kurban ada sisi-sisi ibadah yang lain yang tidak terdapat di dalam bentuk dia bersedekah dengan harga kurban itu. Terdapat di dalamnya dia mengagungkan perintah Allah. Ya. Dia menjalani tuntunan di dalam mencari hewan, memilih kriterianya. Dia menyembelihnya. Kemudian dia memotongnya, membagikannya sendiri. Dan ini semuanya dari manfaat-manfaat yang tidak diwakili, tidak diwakili dengan bentuk apa? Memberikan harga dari kurban tersebut. Iya. Karena itu hendaknya dipahami ini ya, bahwa berkurban adalah syariat yang agung. Dan yang tidak diwakili dengan bersedekah senilai harga kurban itu. Baik. Kemudian ketentuan umum di pembahasan berkurban di sini tidak dibedakan antara musafir, antara orang yang mukim, musafir dan orang yang haji. Semuanya boleh berkurban. Hanya saja orang yang haji ada kekhususan berkaitan dengan masalah hadyu, berkaitan dengan masalah apa? Dam. Berkaitan dengan manasik hajinya. Tapi udhiyah itu sendiri ini berlaku umum. Boleh untuk semuanya. Iya. Boleh untuk semuanya. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama.
seluruh kaum muslimin disyariatkan ya untuk berkurban, laki-laki maupun perempuan, penduduk kota maupun penduduk desa, orang yang mukim, musafir, atau orang yang tengah menunaikan ibadah haji. Ya, seluruh dalil tersebut adalah berlaku umum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di Mekah beliau berudhiyah, dan beliau di musim haji ya. Ya. Dikatakan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berudhiyah untuk istri-istrinya dengan menyembelih seekor sapi. Jadi satu ekor sapi untuk istri-istrinya. Iya. Dan ini adalah hal yang afdal dan utama. Sebab sebenarnya kalau seorang kepala rumah tangga dia sembelih satu ekor kambing saja untuk 4 orang istrinya, boleh. Cukup. Dan dianggap syah. Tapi kalau dia ingin sembelih lebih daripada itu, tentunya lebih afdal, lebih utama. Iya, akan datang nanti Nabi SAW menyembelih banyak unta untuk diri beliau. Iya. Baik. Kemudian dari pembahasan yang perlu saya terangkan di sini, iya, di dalam ayat dikatakan lakum fiha khair, untuk kalian di dalamnya ada kebaikan. Sebab khitab di dalam penyembelihan itu berlaku untuk orang per orang dan berlaku untuk seorang tertentu bersama keluarganya. Bersama keluarganya. Karena itu satu ekor kambing, ya, itu cukup bagi satu orang bersama seluruh anggota keluarga di rumahnya. Nah, hal ini berdasarkan hadits Aisyah riwayat Muslim. Nabi SAW ketika menyembelih beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Nabi Muhammad. Ya, ini untuk Nabi ya. Berkaitan dengan umatnya, ini untuk beliau bersama umatnya. Tapi untuk selain Nabi Muhammad, untuk dirinya dan keluarganya masuk di dalamnya. Ya, dan yang dimaksud dengan keluarga, anggota keluarga, ini yang mencakup istrinya, ya, anak-anaknya, dan keluarga yang serumah dengannya. Kalau istri tidak harus serumah ya. Dia misalnya punya 4 istri. Ya, 4 rumah. Tempatnya berbeda-beda. Dia menyembelih satu ekor untuk 4 orang istri, diperbolehkan. Kalau misalnya ya setiap istrinya punya anak 10, ya berarti dia sembelih untuk 4 orang istri, 40 orang anak. Boleh satu ekor kambing. Ini syah. Jelas ya? Demikian pula kalau tinggal bersamanya satu rumah dari keluarganya. Ada orang tuanya. Ya. Kemudian ada kerabat yang lain tinggal dan dia menanggung nafkah mereka. Maka di sini satu ekor kambing cukup. Tapi kalau tinggal berpisah rumah, misalnya orang tua di rumah lain, saudara di rumah lain, maka ini sembelihan masing-masing. Untuk orang tua untuk dirinya sendiri, anak untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena berpisah rumah dan pembiayaan berpisah. Kecuali untuk orang tua yang sudah meninggal, boleh saja si anak ia berkurban dan dia niatkan juga untuk siapa? Dia ikutkan di dalamnya orang tuanya yang telah meninggal. Iya. Dan kemarin di ketentuan tanya jawab, tadi pembahasan tanya jawab, saya singgung kemarinnya tentang masalah berkurban bagi orang yang
sudah meninggal. Iya. Dan saya terangkan bahwa berkurban terhadap orang yang meninggal itu dilihat di 3 sudut. Ya, sudut yang pertama adalah kalau dia berwasiat, ada dari hartanya dia berwasiat, maka ini disembelihkan untuknya melaksanakan wasiatnya. Kemudian yang kedua, apabila diikutkan bersama orang yang hidup, ini juga diperbolehkan berdasarkan hadits yang kita baca tadi. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah berkata, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya, keluarga termasuk yang hidup dan meninggal, ikut di dalamnya. Iya. Jelas ya? Dan keadaan yang ketiga, sudut yang ketiga, kalau seorang dia berkurban khusus untuk keluarga yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal. Ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Baik. Sejumlah ulama berpendapat boleh tentang hal itu. Boleh tentang hal tersebut. Nah, dari pendapat yang lebih kuat bahwa hal ini adalah bukan hal yang afdal, bukan hal yang utama. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal. Iya. Dari keluarga beliau, orang yang sangat beliau cintai. Seperti istrinya Khadijah. Ya, jangankan ketika hidupnya, setelah meninggalnya saja masih disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai istri-istrinya lain cemburu. Iya. Sedikit-sedikit Khadijah, sedikit-sedikit Khadijah. Disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bersamaan dengan itu tidak pernah ada di dalam sepotong riwayat pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban khusus untuk siapa? Untuk Khadijah radhiyallahu anha. Demikian pula telah meninggal pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Tapi tidak disebutkan bahwa Nabi menyembelihkan, berkurban untuk pamannya. Ya, andai kata hal itu memang afdal, tentunya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu kurang afdal ya. Bukan kita katakan tidak syah, tapi itu tidak afdal. Afdalnya orang yang mati dihidupkan kepada orang yang diikutkan kepada sembelihan orang yang apa? Orang yang hidup. Iya. Yang berjalan di tengah masyarakat kita, banyak orang ya, kalau diumumkan hewan kurban, ya ada sembelihan kambing 10, kambing ke-9, ya adalah almarhum Fulan bin Fulan. Ya. Ini almarhum Fulan bin Fulan tentunya dibayarkan oleh siapa? Oleh keluarganya. Sebab tidak mungkin si almarhum berdiri dari kuburnya menyetor. Ya. Dan ini dari kebiasaan berjalan di masyarakat kita. Dan ini yang kita singgung di sini. Bahwa ini bukan hal yang afdal. Bukan hal yang utama. Yang utamanya orang yang meninggal diikutkan kepada orang yang hidup. Ya, kalau dia ingin menyembelih 3 ekor kambing, boleh saja. 10 ekor, 20 ekor, 100 ekor. Tidak ada masalah. Lebih daripada itu, kurang daripada itu. Iya. Tidak apa-apa. Jelas ya? Dan dia niatkan untuk dia dan keluarganya seluruhnya. Tidak ada masalah. Itu adalah hal yang baik. InsyaAllah ta'ala. Nah. Dan tampak dari pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu bersama kita bahwa ibadah kurban ini banyak maksud-maksud peribadatan di dalamnya. Dan ini berbeda dengan akikah ya. Berbeda dengan akikah. Ya. Akikah adalah sembelihan untuk anak yang lahir. Jadi maksud dan dasar pensyariatan berbeda. Karena itu, ya tidak boleh seorang itu berkurban 1 ekor kambing, dia niatkan untuk akikah sekaligus untuk apa? Untuk kurban. Anaknya baru lahir kemarin. Ya.
tanggal 3 Dzulhijjah. Pas tanggal 10 bertepatan hari ke-7-nya. Sudah sembelihkan sekalian. Ya. Karena anaknya laki-laki, pengeluaran besar, 2 ekor kambing, dia niatkan untuk akikah dan untuk apa? Kurban. Ini tidak syah ya. Sebab di sini 2 ibadah yang berbeda jenisnya, berbeda maksudnya. Tidak bisa digabungkan. Tidak bisa digabungkan. Adapun kalau jenisnya sama, maksudnya sama, itu boleh digabungkan sebagaimana yang telah kita bahas di pembahasan qawaid fiqhiyah. Baik. Iya. Dan terkait dengan unta di sini, disebut unta-unta ya. Dan tidak disebutkan ketentuan siapa saja yang menyembelihnya, untuk berapa orang. Karena memang di dalam penyembelihan, ya, seorang boleh menyembelih kambing, sapi, unta. Unta itu 1 ekor unta boleh untuk 1 orang. Boleh untuk 1 orang bersama keluarganya. Dan boleh 1 ekor unta bersyirikat di dalamnya 7 orang. Patungan. 7 orang. Ya, 7 orang ya. Sapi dan apa? Unta. 2 yang boleh bersyirikat. Tapi kalau kambing bersyirikat 7 orang boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Dalam artian tidak syah sebagai apa? Sebagai hewan kurban. Kalau dia ternyata beli patungan, ya, maka itu menjadi sedekah saja, tidak menjadi apa? Hewan kurban. Ya, ini sekarang ada tren, ya, sebelum masuk Idul Adha, ya, sebuah sekolah misalnya, atau sebuah kelas di tempat kuliah, atau di sebuah masyarakat bertetangga, ya, kumpul dana patungan untuk beli kambing. Kalau misalnya kambingnya 1.500.000, ya setiap orang 15.000, ya, kan begitu. 100 orang dapat, lumayan kan? Sudah bisa menyembelih. Ya, maka ini tidak syah sebagai apa? Sebagai udhiyah. Dia hanya syah sebagai sedekah saja. Dia dihitung sebagai hewan kurban. Baik. Dan di dalam ayat ini disebut unta saja. Disebut unta saja. Ya, sebab unta memang yang paling afdalnya. Ya, ini banyak dalil-dalil ya yang berkaitan dengan pembahasan. Tapi saya simpulkan bahwa yang paling afdal di dalam menyembelih, yang pertama adalah unta. Yang kedua adalah sapi. Yang ketiga adalah kambing. Kemudian yang keempat, 1/7 unta. Dan yang kelima adalah 1/7 sapi. Ini 5 urutan di dalam apa? Di dalam hewan yang disembelih. Iya. Dari sisi keafdalan, ada hal-hal yang membedakannya. Ya. Kalau 1 orang, unta paling afdal. Setelah itu sapi, setelah itu kambing. Di 1 orang ya. Ya. Dan ada yang membedakan dari sisi warnanya, dari sisi kegemukannya, ya, dari sisi keindahan sapi itu dalam hal warna, keindahannya. Kemudian juga perbedaan antara jantan dan betina. Iya. Antara jantan dan betina. Yang jelas setiap kali hal tersebut lebih bernilai dan berharga di sisi pemiliknya, maka itu akan lebih apa? Lebih afdal dan lebih utama. Iya, akan lebih afdal dan lebih utama. Nah, dan di ayat-ayat yang kita baca berkaitan dengan kurban di sini, hanya disebut dia berkurban. Dan tidak diterangkan bahwa si pemilik kurban itu harus dia sendiri yang menyembelihnya. Karena tidak semua orang pandai menyembelih. Ya. Jadi boleh diwakilkan. Boleh dia wakilkan kepada orang lain untuk menyembelihnya. Dan ini telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau pernah memiliki banyak unta. Beliau menyembelih sebagiannya dan lebihnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan sembelihan ini juga
ketentuannya adalah milik dia atau disyarahkan untuknya. Ya, tidak harus dia beli pakai duitnya sendiri. Boleh saja dibelikan oleh orang lain. Ya. Saya memiliki saudara misalnya, dia punya 3 kambing. Saudara saya memberi saya seekor kambing untuk saya sembelih sebagai udhiyah, kurban. Boleh saja, walaupun kambing itu bukan saya yang membelinya, tapi masuk di dalam kepemilikan saya berkurban dengannya. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Dan telah syah di dalam hadis Uqbah bin Amir al-Juhani riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama dhahaya baina ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi hewan-hewan udhiyah di antara para sahabatnya. Iya. Dan hewan-hewan udhiyah ini, hewan-hewan ternak yang dipakai berkurban di sini tidak dibedakan juga antara hewan yang hamil dengan hewan yang tidak hamil. Ya, bunting maupun tidak bunting. Kalau dia hamil boleh saja disembelih. Ya, boleh disembelih. Dan kalau hewan hamil disembelih, iya, maka janin yang berada di perutnya apabila ibunya disembelih, setelah dibuka ternyata janinnya masih hidup, maka janin ini harus disembelih juga untuk penghalalannya. Tapi kalau ibunya disembelih ternyata setelah dikuliti janin di dalamnya sudah mati, maka itu sudah halal. Karena penyembelihan terhadap ibunya adalah penghalalan untuk ibunya dan apa? Untuk induknya dan untuk anak atau janin yang berada dalam perutnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakatul janin, dakatu ummihi." Penyembelihan terhadap janin teranggap dalam penyembelihan terhadap induknya. Iya. Kemudian di dalam ayat-ayat ini hanya disebut kurban secara umum, tidak disebut ketentuan umur. Iya. Tapi bukan artinya tidak ada ketentuan umurnya. Karena ketentuan umur hewan kurban itu diterangkan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "La tadbahu illa musinnah, illa an ya'sura 'alaikum fatadbahu jada'atan min ad-dha'an." Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, hewan yang sudah mencukupi umur. Iya. Jadi ada hewan dikatakan musinnah sudah cukup umur. Illa ayyasur alaikum, kecuali kalau sulit kalian dapatkan. Tidak apa-apa kalian menyembelih jada dari domba. Tidak ada perkecualian untuk apa? Domba saja. Boleh kurang umur pada domba saja. Tapi yang lainnya harus cukup umur. Yang menunjukkan bahwa ada umur tertentu yang disyaratkan di dalam hal ini. Dan berkaitan dengan masalah umurnya ini pembahasan yang panjang di kalangan ulama. Iya. Dan saya simpulkan di sini bahwa umur ya untuk hewan sembelihan hewan kurban itu untuk unta disyaratkan umurnya telah mencukupi 5 tahun. Dia masuk tahun ke-6. Ini untuk apa? Unta. Yang kedua, untuk sapi disyaratkan dia telah mencukupi umur 2 tahun. Mulai memasuki tahun ketiga. Ini sapi. Ya, untuk kambing ada 2 rincian. Ada kambing domba dan ada kambing selain domba. Untuk kambing selain domba disyaratkan dia telah mencukupi umur setahun. Sudah masuk tahun kedua. Ini kambing apa? Hah? Domba atau selain domba? Kambing selain domba. Jadi kalau kambing selain domba harus mencapai umur berapa? 1 tahun. Iya. Sudah masuk tahun kedua. Adapun domba, maka dia boleh jada. Berumur 6 bulan ke atas. Sebab domba biasanya lebih cepat gemuk. Karena itu diberikan keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan di dalam umur hewan ternak itu. Semakin umurnya lebih bagus dan di kondisi hewan itu semakin sempurna, semakin baik dagingnya, maka itu adalah yang paling afdal. Yang paling utamanya. Iya. Yang paling utamanya. Dan di dalam masalah umur ini pengetahuannya dan ilmu di kalangan
orang-orang yang mengerti hewan ternak, dia bisa memeriksanya dari tulangnya, dari giginya, ya dari dari penampilannya bisa dia perkirakan. Dan ini keahlian dimaklumi. Ya, dimaklumi di sisi para peternak. Jadi kalau dia ingin tahu, boleh dia tanya kepada orang yang ahli atau dia tanya kepada pemiliknya yang memelihara hewan tersebut. Ya, yang memelihara langsung hewan tersebut. Baik. Dan di sini di dalam ayat tidak diterangkan masalah kondisi hewan itu. Apakah hewannya boleh hewan yang ada cacatnya atau tidak? Tapi dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diterangkan secara tegas. Ada ketentuan dalam masalah tidak boleh ada cacat. Walaupun di ayat sebenarnya sudah ada isyarat ya. Sebab di ayat-ayat disebutkan pengagungan, ta'zim. Ya, dan ta'zim itu harusnya dia pilih yang terbaik. Itu sudah ada isyarat. Tapi ini bukan pembatasan. Yang memberikan ketentuan dan batasannya secara pasti itu ada di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan selainnya dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 cacat udhiyah yang harus dihindari. Ada 4 cacat tidak boleh. Ada. Kata beliau, al-arja al-bayyinu dal'uha. Sembelihan pincang yang kepincangannya sangat tampak. Yang kedua, wal awra al-bayyinu awaruha. Sembelihan yang sebelah matanya buta, yang kebutaannya sangat tampak. Wal maridatu al-bayyinu maraduha. Kemudian sembelihan yang sakit, yang sangat tampak sakitnya. Kemudian yang keempat, wal ajfa'u allati la tunki. Dan sembelihan kurus yang tidak berlemak, tidak bersumsum. Iya. Yang 4 ya, cacat. 4 cacat ini bukan pembatasan. Tapi 4 cacat ini ukuran. Iya. Apa yang semisal dengannya atau lebih parah darinya, maka itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Yang pertama, tidak boleh pincang. Yang sangat tampak kepincangannya. Ya, pincang itu dimaklumi ya. Ya. Dan pincangnya sangat tampak. Kalau kambing ini berjalan bersama kambing-kambing lainnya, maka kambing pincang ini pasti ketinggalan. Ya. Nah, itu tampak sekali kepincangannya. Tapi kalau dia pincang, ya, detail baru terlihat pincangnya. Kalau sekilas lalu, ya, tampak bahwa dia tidak pincang sekilas lalu. Maka ini tidak ada masalah ya, sebab dia pincang tidak begitu tampak. Tidak ada masalah. Iya. Baik. Demikian pula yang kedua, al-awra, yang buta sebelah matanya, yang sangat tampak kebutaannya. Jadi syaratkan sangat tampak. Ya, kalau dia buta, tapi matanya tidak ada perbedaan, kayak mata normal begitu, ini tidak tampak. Boleh pakai menyembelih. Iya. Demikian pula hewan yang rabun, yang hanya melihat di siang hari, malam hari tidak melihat. Ini tidak tampak. Iya. Nah, ini melihat ya. Baik. Jadi hewan yang buta sebelah matanya. Kelihatan sekali butanya. Apakah matanya memutih atau hilang matanya satu? Nah, ini tampak ya. Ya. Baik, di sini hanya disebut yang buta sebelah matanya saja. Jadi kalau buta dua-duanya, boleh atau tidak? Hah? Ya, tentunya ini lebih-lebih tidak boleh ya. Iya. Ini saya kira dimaklumi. Karena itu tadi saya katakan ini hadits bukan pembatasan, tapi kaidah ukuran. Ya. Kaidah ukuran. Dan ini hal yang dimaklumi ya. Kalau seorang lewati empang misalnya, di empangnya ada pengumuman dilarang mancing di sini. Ya. Kalau dia jala, boleh atau tidak? Ya. Pancing saja nggak boleh, apalagi menjalanya. Nah, saya ini buta satu mata saja tidak boleh, apalagi buta dua-duanya. Baik. Kemudian yang ketiga, sembelihan yang sakit. Ya. Wal maridatu al-bayyinu maraduha. Sembelihan yang sakit. Yang sakitnya sangat tampak. Kelihatan menggigil badannya, lesu.
tidak makan, itu kelihatan ya penyakitnya. Tapi kalau dia sakit, ya, berjalan biasa, makan juga nomor 1, ya, maka ini sakitnya tidak kelihatan. Yang seperti itu tidak ada masalah. Baik, demikian pula yang kurus, tidak berlemak, tidak bersumsum. Maksudnya di sini tidak bersumsum itu kalau diketuk tulangnya itu ketahuan. Ini tidak ada sumsumnya di dalamnya atau kurang. Yang seperti ini cacat. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Iya. Baik. Jadi ukurannya di atas hal ini ya. Adapun kalau dia misalnya hanya putus telinganya, putus ekornya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan 4 cacat ini, semisal dengannya atau lebih parah darinya, ya, ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi itu secara global ya, ketentuan hewan kurban. Ya, ketentuan hewan kurban yang boleh disembelih. Jadi ada ketentuannya diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam haditsnya. Ya. Dan di ayat tidak disinggung masalah pemastian hewan kurban. Iya. Sebab hewan kurban kalau sudah ditentukan sebagai hewan kurban, itu terikat padanya sejumlah hukum. Jelas ya? Jadi harus dibedakan antara hewan yang sudah ditentukan dan belum ditentukan. Seorang ingin menyembelih, baru dia bilang saya mau berkurban, beli kambing. Kambingnya belum dia beli. Nah, ini belum menentukan namanya. Jelas ya? Dia punya 10 kambing, datang 10 kambing. Ada kambing untuk kurban, ada selain kurban. Dia belum tentukan yang mana untuk kurban. Ini belum ditentukan. Tapi kalau dia sudah beli kambing, ya, dia sudah beli kambing, dia bawa kambingnya, kemudian dia katakan ini hewan kurban saya. Nah, ini artinya dia sudah apa? Sudah tentukan. Iya. Atau hewan itu sudah dia tandai. Sudah dia cat, dia kasih tanda, dia kasih kalung, ya. Sudah dia ikat dengan tali yang menunjukkan tanda ini hewan kurban. Nah, ini juga artinya sudah dia tentukan. Nah, kalau sudah dia tentukan seperti ini terkait padanya hukum. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagian orang yang menyembelih. Sebelum beliau menyembelih, maka Nabi perintah supaya mengulangi sembelihannya. Dan seorang sahabat menyembelih hewan kurbannya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melakukan sholat Idul Adha. Begitu beliau berdiri untuk khutbah, beliau lihat ada kambing yang sudah disembelih, berarti disembelih sebelum sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dabaha qabla salati falyadbah syatan makanaha." Siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaknya dia sembelih 1 ekor kambing sebagai gantinya. Jadi harus dia ganti. Ini menunjukkan bahwa kalau dia sudah menentukan ini hewan kurban, itu ada konsekuensi di belakangnya. Ya, ada konsekuensinya. Ya, di antara konsekuensi tersebut, hewan kurban itu tidak boleh berpindah kepemilikan dalam bentuk apapun. Jadi kalau sudah dikatakan ini hewan kurban, ya, maka ini tidak boleh lagi berpindah kepemilikan, tidak boleh dia hibahkan. Kalau misalnya seorang dia sudah beli kambing, ini hewan kurban, ternyata sebelum Lebaran dia meninggal, ya, maka hewan kurban ini tidak masuk dalam harta warisan. Tidak masuk dalam apa? Harta warisan. Ini sudah harus dikorbankan. Ini makna dia telah tentukan. Jadi ada konsekuensi hukum di belakangnya. Ya, ada konsekuensi hukum di belakangnya. Jelas ya? Demikian pula kalau sudah dia tentukan, ya, sudah dia tentukan sebagai hewan kurban, maka ini tidak boleh dia pergunakan. Ya, tidak boleh dia pergunakan pada hal-hal yang bisa membahayakannya. Walaupun ada silang pendapatnya di kalangan para ulama tentang masalah menungganginya, memerahnya. Tapi kalau dipakai bekerja, membajak sawah misalnya, atau ini dan seterusnya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya dari ketentuan, ya, kalau misalnya
Hewan kurban sudah ditetapkan ini sebagai hewan kurban. Tiba-tiba dia cacat. Maka ini cacatnya dilihat. Apa sebab cacatnya? Ya, kalau sebab cacatnya di luar kemampuan pemilik, ya dasar kena kambingnya. Ya, saking bagusnya kambingnya lompat sana sini. Ya, sampai dia lompati pagar, ditabrak mobil. Ya, patah kakinya, menjadi cacat kambing ini. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Sebab keteledoran, ya bukan dari pemilik. Ini kesalahan, hal itu terjadi dari kambing sendiri. Tapi kalau misalnya pemiliknya, yang menjadi sebab, ya, kambingnya lompat-lompat, marah pemiliknya. Diambil kambingnya, dia lempar ke kandang. Ya, patah kakinya. Nah, maka di sini yang menjadi sebab adalah siapa? Si pemilik. Dia wajib mengganti kambing baru. Ya, sebagai gantinya. Jelas ya? Sebab ini dia yang mencacatkannya. Ya, kalau kambingnya hilang, bagaimana? Ya, dilihat apa sebabnya hilang. Kalau hilang karena keteledoran pemilik, harus dia ganti. Ya. Tapi kalau kambingnya sudah dia kandang, sudah dia beri makan, dia jaga, dia ikat, ya ternyata hilang, nah itu di luar apa? Di luar kemampuannya. Ya, tapi kalau dia beli kambing, dia parkir cantik di depan jalan sana. Ya. Nah, ini namanya keteledoran dari dia. Masa kambing disimpan di pinggir jalan? Ya. Ini keteledorannya, harus dia ganti. Jelas ya? Atau dia beli kambing, setelah itu dia lepas, biar dulu merumput sendiri. Biar saja dia bebas menikmati hidupnya. Ya, sebelum disembelih misalnya. Ya, ini keliru ya. Sebab kalau hilang, dia harus apa? Menanggung. Sebab itu dianggap dari keteledorannya. Dianggap dari keteledorannya. Baik. Demikian pula kalau misalnya hewannya itu mati sebelum disembelih. Sebelum disembelih mati. Nah, dilihat apa sebab matinya. Ya, kalau dari si pemilik sebab matinya, maka dia wajib menggantinya. Tapi kalau mati, ya tidak ada hal sesuatu yang terjadi tiba-tiba mati saja, maka ini bukan tanggung jawab si pemilik. Ya, demikian pula dari konsekuensinya. Kapan disembelih sebelum sholat Id, maka dia wajib untuk menggantinya. Ini konsekuensi semuanya ya. Ya, diterangkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian dikatakan di dalam ayat, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan unta-unta itu kami jadikan untuk kalian dari syiar-syiar Allah. Bagi kalian pada unta-unta itu ada khair, ada kebaikan. Ada kebaikan. Iya. Jadi di sini dikatakan lakum khair. Sejumlah ulama as-salaf di sini, ya, dari kalimat lakum fiha khair, untuk kalian padanya kebaikan, yang menyebutkan bahwa seorang boleh berhutang. Ya, dia boleh berhutang kalau dia mampu untuk membayarnya. Jadi umumnya kadang ada orang, ya dia ada penghasilan bulanan, tapi namanya gajian bulanan gajiannya. Ya. Sudah gajian awal bulan, tapi karena persiapan lebaran habis, ya begitu masuk waktu berkurban, dia habis persiapan untuk beli kambing. Nah, dia harus tunggu gaji bulan depan. Ya, kalau dia tunggu, dia tidak akan mampu menyembelih, sudah luput waktunya. Maka di sini dia boleh meminjam, karena memang ada hal yang dia harapkan. Tapi kalau misalnya tidak ada hal yang dia harapkan, dia meminjam saya, nah ini namanya dia membebani dirinya dengan hal yang dia tidak mampu. Ya, dan seorang tidak dibebani pada hal yang dia tidak mampu. Ya, dan meminjam ini pada seorang yang melihat pada dirinya ada kemampuan melunasinya, itu bisa diambil dari kata ayat lakum fiha khair. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir sebuah asar di sini dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa sebagian dari as-salaf yaitu Abu Hatim, beliau berhutang untuk menggiring unta. Maka dikatakan kepadanya, kamu memberatkan dirimu berhutang untuk membeli unta. Ya, katanya, inni sami'tu Allah yaqul lakum fiha khair. Maka Abu Hatim berkata, saya mendengar Allah berfirman, untuk kalian di dalamnya ada kebaikan. Karena pasti baik, maka dia melakukan hal tersebut. Iya.
Baik. Kemudian di kelanjutan ayat dikatakan fadhkur ismallahi 'alaiha, sebutlah nama Allah terhadapnya. Ya, ini saya sudah sebutkan ya bahwa kita sudah melalui 3 kalimat yang seperti ini menyebut nama Allah. Dan terdapat di dalamnya ya syariat untuk menyembelih hewan itu dengan menyebut nama Allah, membaca bismillah. Ya. Dan di akhir ayat atau di ayat setelahnya nanti dikatakan kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha, supaya kalian bertakbir kepada Allah. Itu dia membaca tasmiyah bismillah sambil membaca Allahu akbar. Ini disyariatkan ya di dalam penyembelihan. Iya. Disyaratkan di sini membaca tasmiyah, membaca bismillah. Ya. Dan tidak seluruh syarat penyembelihan disebutkan di sini. Di dalam ayat ini. Diterangkan di dalam ayat-ayat lainnya syarat-syarat penyembelihan. Ya, tidak apa-apa saya terangkan di sini secara ringkas syarat-syarat penyembelihan. Syarat penyembelihan pertama tadi membaca bismillah itu. Dia boleh membaca bismillah saja, dia boleh membaca bismillahi Allahu akbar. Boleh ditambah doa. Setelahnya dia berkata Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Ya Allah, sungguhnya ini untuk saya, dari saya dan dari keluargaku. Ya. Kalau dia mewakili orang lain, boleh saja disebut Allahumma hada an fulan. Ini untuk si fulan dan fulan. Boleh dia sebut. Ya, tapi kalau dia sekadar baca bismillah Allah akbar sudah cukup. Ya. Dan tidak disebut pun untuk dari siapa. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu itu hewan kurban milik siapa. Jelas ya? Baik, ini syarat pertama, jadi membaca tasmiyah. Baca nama Allah ketika menyembelihnya. Syarat yang kedua disyaratkan bahwa orang yang menyembelih itu mumayyiz. Iya. Waras dan mumayyiz. Kalau ada kecil yang belum bisa membedakan asal main potong saja, ya ini tidak syah sembelihannya. Demikian pula orang yang tidak waras, tidak syah sembelihannya. Sebab ini harus sembelihan disertai dengan niat. Karena Allah berfirman, illa ma dakkaitum, kecuali apa yang kalian tergia, kalian sembelih untuk dihalalkan. Tergambar padanya niat. Dan ini tidak tergambar pada orang yang tidak waras, orang yang anak kecil yang belum mumayyiz. Tapi kalau anak kecil belum balik, tapi dia sudah pandai menyembelih, tidak ada masalah. Itu syah ya sembelihannya, anak kecil seperti itu. Baik, syarat yang ketiga, dia adalah seorang muslim atau seorang kitabi. Yang menyembelih seorang muslim atau seorang ahlul kitab. Sebab ini yang dihalalkan penyembelihannya. Kemudian syarat yang keempat, dia menyembelih tidak untuk yang bukan Allah. Bukan untuk selain Allah. Iya. Dia tidak menyembelih untuk berhala, kuburan, tempat dikeramatkan. Sebab kalau dia sembelih untuk itu, ini yang diharamkan. Yang disebut di dalam Al-Quran, وَمَا دُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. Diharamkan bagimu segala sesuatu yang disembelih untuk berhala. Ya, dan Rasulullah bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk yang selain Allah. Nah, kemudian syarat yang ke-6, ya, disyaratkan sebelumnya untuk pembacaan bismillah itu tadi, membaca tasmiyah, itu kewajiban membaca bismillah kalau dia ingat ya, kalau dia ingat. Adapun kalau dia lupa, gugur kalau dia lupa. Misalnya seorang menyembelih, sudah selesai disembelih, baru dia ingat, oh saya tadi lupa baca bismillah. Maka ini tidak ada masalah. Ya, sebab kelupaan itu adalah hal yang dimaafkan. Yang keenam disyaratkan, dia tidak melafadzkan nama lain, kecuali nama Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak boleh disebut nama nabi, nama malaikat, nama wali, dan nama yang lainnya. Ya. Yang ketujuh disyaratkan, dia menyembelih dengan benda tajam. Apakah besi, kayu, kaca, atau benda yang lainnya. Ya, benda tajam. Tapi bukan kuku ya, bukan pula gigi. Sebab ini dua hal yang terlarang. Ya, ukurannya Nabi bersabda, ma'an harad dam. Apa yang memancarkan darah. Jadi dari benda tajam disembelihkan pancar darahnya. Iya. Wa dzukira smullahi fakul, dan disebut nama Allah, makan. Baik. Dan yang kedelapan,
Iya. Disyaratkan darah itu mengalir dari hewan sembelihan. Iya. Disyaratkan darah itu mengalir dari hewan sembelihan. Karena itu di penyembelihan, ya dia harus memotong pada leher hewan tersebut. Ya. Kadar yang dipotong itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Nah, tapi kalau dia potong 4 hal, maka dia sudah aman, keluar dari silang pendapat. Ya. Yang pertama dia potong kerongkongan. Kerongkongan itu saluran nafas ya. Yang kedua dia potong tenggorokan. Tenggorokan saluran makan dan minum. Kemudian yang ketiga dan keempat dia potong 2 urat tebal yang berada di sekitar kerongkongan dan tenggorokan. Ada 2 urat di situ. Kalau putus, ini 4 sudah halal menurut kesepakatan ulama. Tapi kalau kurang 1, ini ada silang pendapat tentang masalah syah atau tidaknya. Karena itu diambil jalur amannya, dia potong 4 hal ini. Iya. Ingat jangan dipotong sampai lepas kepalanya. Iya. Sebab kalau dia potong lepas kepalanya, ini masalah. Nah, apa hukumnya memakan hewan yang dipotong sampai lepas kepalanya? Jawabannya dirinci hukumnya, dilihat. Kalau dipotong, lepas kepalanya langsung mati, ya, maka ini menunjukkan bahwa dia mati karena apa? Karena lepas kepalanya. Ini hukumnya bangkai. Jelas ya? Tapi kalau dipotong, lepas kepalanya masih menggelepar-gelepar, ini menunjukkan bahwa matinya karena sembelihan. Tidak ada masalah, itu halal. Jelas ya? Karena itu hati-hati di dalam pemotongan. Kemudian yang ke-9 disyaratkan di dalam penyembelihan, ya, dia menyembelih hewan yang merupakan haknya, ya, miliknya. Tidak boleh disembelih hewan orang lain ya. Itu ada kambingnya tetangga, dia potong saja, gampang nanti saya beritahu tetangga ini untuk korban kok, masa yang baik dia tidak mau. Ini tidak boleh ya. Sebab ini berkaitan dengan masalah apa? Masalah hak milik. Demikian pula hewan yang berkaitan dengan hak Allah, seperti hewan di tanah haram. Ada kambing liar misalnya dia sembelih, unta liar. Ini tidak boleh ya. Sebab ini berkaitan dengan hak Allah, tidak boleh. Dan yang ke-10 disyaratkan bahwa penyembelihan itu terjadi saat hewan itu hidup. Adapun kalau hewannya sudah mati disembelih, ini tidak ada gunanya ya. Itu penyembelihan yang tidak syah. Baik. Fadhkur ismallahi 'alaiha sawaffah. Lanjutan ayat dikatakan sawaf. Ini sudah kita terangkan ya. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Nah, kalau sudah disembelih, bagaimana pemanfaatan dagingnya? Di dalam ayat di sini disebutkan makanlah darinya dan beri makan kepada qani dan mu'tar. 3 orang disebut. Dia sendiri yang memakan dan disebut 2 orang yang lain. Kalau di ayat sebelumnya, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah darinya dan beri makan kepada orang yang fakir, orang yang sengsara lagi memerlukan. 2 golongan saja disebut. Kalau di sini 3. Nah, karena itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Ini hewan kurban dibagi berapa? Ada yang mengatakan dibagi 2, ada yang mengatakan dibagi 3. Iya. Jelas ya? Tapi yang benarnya di dalam masalah ini, bahwa masalah pembagian itu tidak ada masalah. Yang jelas ada yang dia sedekahkan. Iya. Dan orang yang berkurban boleh memakan dari hewan kurbannya. Ini saya sudah terangkannya pada pertemuan yang telah lalu. Iya. Adapun kalau dia mengharuskan dibagi 3, sepertiga untuk dia, sepertiga untuk tetangga dihadiahkan, dan sepertiga untuk disedekahkan, keharusan sepertiga tidak mesti. Ya. Dan memang pembagian, memang boleh dia makan sebagian, boleh dia sedekahkan sebagian, dan sebagiannya dihadiahkan. Jelas ya? Ini diperbolehkan. Tapi seorang melihat apa yang paling maslahat untuk dirinya. Ya. Dan kalau dia mensedekahkannya lebih banyak, tentunya itu lebih afdal dan lebih utama. Ya wallahu ta'ala alam. Fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun.
Demikian kami tundukkan hewan ini untuk kalian supaya kalian bersyukur. Baik. Kemudian di kelanjutan ayat, la yanalallaha luhumuha wala rimauha. Sungguhnya daging-daging dan darah-darah unta itu tidak sampai kepada Allah. Ya, ini penjelasan hikmah dari sembelihan. Bahwa di dalamnya ada makna ibadah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengagungkan Allah. Ini yang paling pokok yang harus dijaga. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang didapatkan adalah ketakwaan dari kalian. Adalah ketakwaan di antara kalian, karena Allah hanya menerima dari ketakwaan. Iya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Dan Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan harta-harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Itu yang diperhatikan. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikian kami tundukkan untuk kalian hewan-hewan itu. Litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian bertakbir mengagungkan Allah terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Ya, terhadap agama dan syariat Allah, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, apa yang kalian dilarang darinya. Ya. Itu semua dimudahkan supaya kalian mengagungkan Allah. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, menegakkan batasan-batasan Allah, mengikuti syariat Allah, membenarkan para rasul apa yang dia sampaikan dan apa yang dibawa oleh para rasul. Itulah orang-orang yang muhsinin. Nah, pembahasan yang terakhir dari ayat, pelajaran, kesimpulan pelajaran dan kandungan dari dua ayat ini. Di dalam ayat terdapat syariat menyembelih dengan hewan ternak. Yang kedua, di dalam ayat terdapat boleh seorang itu membatasi penyembelihan pada salah satu dari 3 jenis hewan ternak. Dan di dalam ayat terdapat penjelasan keutamaan unta di atas hewan ternak yang lainnya. Dan juga di dalam ayat terdapat penjelasan lebih afdalnya menyembelih unta dalam keadaan berdiri. Ya. Dan di dalam ayat ini terdapat penjelasan kewajiban membaca bismillah ketika menyembelih. Dan kewajiban ini telah kita terangkan bahwa di dalam hadits Nabi diterangkan kewajiban itu kalau dia ingat. Adapun kalau dia lupa, insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, dan di dalam ayat ini juga dijelaskan tentang kebolehan memanfaatkan daging kurban itu dengan beberapa hal. Boleh untuk dimakan, disedekahkan, dan boleh dihadiahkan. Nah, dan terdapat di dalam ayat penyebutan hikmah dari ibadah. Penyebutan hikmah dari ibadah. Dan ini faedahnya adalah untuk membuat seorang mukmin itu lebih kuat dan lebih bersemangat melakukan ibadah tersebut. Dan terdapat di dalam ayat, diambil istinbat oleh sebagian ulama, boleh digabungkan antara membaca bismillah dan Allahu Akbar di dalam penyembelihan. Iya, kalau dia baca bismillah saja itu cukup insyaallah taala. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bahwa orang yang perlu kadang boleh dia meminta. Iya. Dan orang yang perlu kadang boleh dia tidak meminta. Sebab ada yang mu'tar, ada yang qani, dan ada yang apa? Mu'tar. Dan didahulukan yang qani di penyebutan menunjukkan bahwa orang yang perlu tapi dia tidak meminta itu lebih afdal daripada orang yang perlu dan dia meminta. Jelas ya? Baik. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat kewajiban ikhlas. Ya, dan terdapat kemanfaatan dari takwa. Dan terdapat di dalam ayat bahwa yang zahir dari amalan pada bentuk harta bukan itu yang dipandang oleh Allah, tapi yang dipandang adalah amalan hati dan kesesuaian amalan tersebut di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan terdapat syariat mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat bahwa orang-orang yang melaksanakan syariat-syariat yang telah lalu itu disebut sebagai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, karena dia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat keutamaan al-ihsan, ya, sebab di sini diperintah untuk diberi kabar gembira. Wallahu taala alam. Baik, dengan ini berakhir sudah selesai pembahasan kita mengkaji ayat-ayat hukum dari surah Al-Hajj, ya, ayat yang ke-26 hingga ke-37. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua pada apa yang kita pelajari dan menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagai motivasi untuk mengamalkannya, sebagai hal yang selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, ya, inayah dan keberkahannya untuk kita semua di hari-hari kehidupan ini, khususnya di hari-hari mendatang yang akan kita lalui di bulan Dzulhijjah yang penuh dengan keutamaan dan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua dari orang-orang yang beruntung dengan pahala yang besar, dengan kebaikan dan keutamaan yang berlipat ganda. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah untuk selalu mengokohkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.